Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sobahal khair, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga Allah selalu berikan kesehatan dan panjang umur kepada kalian semuanya. Anak-anakku, pada hari Selasa ini marilah sama-sama kita kembali belajar agama. Khusus pada hari ini hari Selasa kita akan belajar Al-Quran dan hadis. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada hari ini ada pelajaran Al-Quran hadis. Anakku, di dunia ini setiap sesuatu ada ilmunya. Kalau kita mempelajari makhluk hidup, maka kita perlu belajar ilmu biologi. Kalau kita ingin mengetahui tentang bumi, maka kita harus mempelajari ilmu geografi. Nah, juga dalam agama Islam, kalau kita ingin mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka kita perlu mempelajari namanya ilmu tajwid. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar ilmu tajwid. Di antara ilmu tajwid itu ada yang namanya hukum nun sukun atau tanwin. Dan pada kesempatan kali ini kita belajar tentang izhar. Ya, apa anak-anak? Tentang izhar. Nah, ini sudah Mister tuliskan sedikit rangkuman atau ringkasan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang izhar. Oke, dibuka halaman 83. Anak-anakku, pertama yang ingin Mister jelaskan adalah pengertian izhar menurut bahasa, kemudian menurut istilah, kemudian huruf-huruf izhar apa saja, kemudian contoh-contoh dari izhar. Perhatikan Mister dan perhatikan papan tulis yang sudah Mister tulis rangkuman tentang izhar. Yang pertama, menurut bahasa, izhar artinya jelas. Oke, kita baca sama-sama ya. Wahid, isnani, salasa. Menurut bahasa, izhar artinya jelas. Oke, jadi paham ya? Jadi kalau menurut bahasa, izhar artinya jelas. Yang kedua, ada juga menurut istilah. Nah, kalau menurut istilah biasanya panjang-panjang. Perhatikan Mister Haris. Menurut istilah, izhar itu artinya jika terdapat nun mati atau tanwin. Nah, ini ada nun mati atau nun sukun atau tanwin, fatatain, domatain, kasrotain. Jika bertemu dengan salah satu huruf izhar, dibaca jelas. Sekali lagi Mister jelaskan, izhar menurut istilah adalah artinya jika terdapat nun mati. Ini nun mati dan Mister Haris. Atau tanwin, tanda baca, kita sudah belajar di kelas 1, 2, dan 3 kemarin. Tanwin ada 3, ada fathatain, ada domatain, ada kasrotain. Nah, jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka harus dibaca jelas. Ini pengertian izhar menurut istilah. Yuk kita baca sama-sama ya. Wahid, itnani, salasa.
Menurut istilah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar dibaca jelas. Nah, itu pengertian dari izhar secara istilah. Nah, Mister, apa saja huruf izhar itu? Nah, lihat papan tulis kembali. Huruf izhar ada 6. Ya, Mister ulangi sekali lagi. Huruf izhar ada 6. Yaitu apa saja 6? 1. Hamzah. Ya. Kedua ha. Ketiga kha. Keempat ain. Kelima ghain. Keenam ha. Ya. Sekali lagi, mari kita baca sama-sama. Wahid, itnani, thalatha. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya. Jadi huruf izhar ada 6. Tadi di istilah sudah dijelaskan. Izhar artinya jika terdapat nun mati atau tanwin, fatatain, domatain, kasratain bertemu dengan salah satu huruf izhar dibaca jelas. Nah, ini huruf izharnya ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Biar lebih jelasnya, Mister akan memberikan contoh. Ya, akan memberikan contoh bacaan izhar. Oke, perhatikan papan tulis. Contoh nomor 1, lihat Mister Haris. Di sini ada bacaan min ayatihi. Sekali lagi di nomor 1 ada contoh bacaan min ayatihi. Nah, contoh yang pertama di sini ada tulisan min ayatihi. Di sini ada nun sukun, ya, Mister kasih spidol merah bertemu dengan hamzah. Nah, nun sukun bertemu dengan hamzah. Ketika ada nun sukun bertemu dengan hamzah, maka bacaannya harus jelas, harus terang. Contoh, min ayatihi. Nah, bacaan yang benar seperti itu. Min ayatihi. Jangan dibaca seperti ini. Mil ayatihi. Salah. Ya. Dibacanya harus jelas. Ketika nun sukun bertemu dengan hamzah. Min ayatihi. Yang kedua, contoh kedua, lihat Mister Haris. Di sini ada nun sukun. Ya, segaris bawahi nun sukunnya bertemu dengan huruf H. Kita ketahui tadi huruf H adalah salah satu huruf izhar. Ingat istilah izhar tadi, jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar dibaca jelas. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf H. Nun sukun bertemu dengan huruf H. Ini hukumnya izhar. Cara membacanya jelas. Contoh cara bacanya, lihat Mister Haris. Min hadidin. Sekali lagi, min hadidin. Ya, paham? Jadi jika ada nun sukun bertemu dengan huruf H, hukum bacaannya adalah izhar. Cara membacanya adalah jelas. Oke. Kemudian contoh yang ketiga.
Di sini ada bacaan minha. Ya, Mr. Haris, minha. Di sana ada nun sukun. Kelihatan nun sukunnya? Ya. Nun sukun, nih nun sukun. Nun sukun bertemu huruf H. Nun sukun bertemu dengan huruf H. Jika ada nun sukun bertemu dengan huruf H, maka hukum bacaannya disebut izhar. Cara membacanya jelas. Contoh, minha, minha, jangan dibaca milha, salah. Ya, atau dibaca miha, salah. Yang betul dibaca minha. Oke. Yang keempat, ini lihat contoh. Sini ada bacaan sami'un alimun. Sami'un alimun. Di sini ada tanda baca domatain. Lihat, Mr. Haris, Mr. Bulat, Mr. Lingkari. Di sini ada ain, harokatnya domatain. Bertemu dengan huruf ain, maka hukum bacaannya adalah izhar. Mengapa izhar? Tadi rumusnya, jika ada tanwin, nah domatain termasuk tanwin, bertemu salah satu huruf izhar, ain termasuk salah satu huruf izhar, maka hukum bacaan di kalimat ini adalah izhar, yaitu domatain bertemu ain. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya harus jelas. Lihat contohnya Mr. Haris. Cara bacanya. Sami'un alim. Sekali lagi. Sami'un alim. Ya, tidak boleh membaca seperti ini. Jadi bacanya bukan sami'un alim, salah. Yang benar sami'un alim. Oke, contoh yang kelima. Haliman ghafura. Nah, di sini bisa dicari ada fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf ghin. Maka ketika fathatain bertemu huruf ghin, hukum bacaannya adalah izhar. Cara membacanya jelas. Contoh, haliman ghafuron. Lagi, haliman ghafuron. Jangan dibaca haliman ghafuro, salah. Yang benar haliman ghafuro. Nah, yang terakhir, contoh terakhir, di sini ada bacaan hasidin idza. Ada tanda baca kasroh tain bertemu dengan hamzah. Maka ketika kasroh tain bertemu hamzah, hukum bacaannya adalah izhar karena kasroh tain bertemu hamzah. Cara membacanya yaitu dibaca jelas. Contoh, dengarkan cara bacanya dari Mr. Haris. Hasidin idza. Jangan dibaca hasidin idza, salah. Yang benar hasidin idza. Alhamdulillah, tentang izhar telah Mister jelaskan. Ya, pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.